terima kasih apa bapak-bapak, ini teman-teman dari YIN yang selama ini yang sudah hadir ya di acara yasinan ini. Maka sekarang adalah waktunya atau apa namanya, saatnya untuk ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol nyantai masalah lingkungan, masalah apapun terkait dengan estetika ya Pak. Mangga, karena yakin banyak pertanyaan, banyak unek-unek, cukup enggak ya, harapan saya sih. Tapi ya kalau ada unek-unek silakan sampaikan. Kalau ada hal yang belum dimengerti atau belum paham atau menemukan hal-hal yang baru atau hal aneh di lingkungan ini, atau punya ide atau gagasan untuk perbaikan lingkungan ini, punya saran, silakan sampaikan, silakan obrolkan ya, dengan santun, santai, sambil ngopi, sambil jam ya. Nah gitu, silakan nih dari teman-teman ini dulu nih, YIN nih yang udah berapa tahun di sini, bagaimana perasaannya tinggal di sini dan seterusnya, apa ada hal-hal yang lain atau gimana? So, silakan. Teman-teman ini dulu, nanti ke Pak Gufron, nanti ada Om Lindu, ada Pak Fajar, ada Pak Heru, ada Pak Febi, silakan nanti Pak Nayo, silakan Pak. Gantian. Oke, teman-teman dulu ini. Apa ya? Mewakili warga juga nggak apa-apa, karena secara de facto teman-teman di sini sudah menjadi bagian daripada keluarga desa kita. Ya mungkin saya akan bertanya. Yang keras suaranya biar volumenya kedengar. Ya sebelumnya saya pengen tanya ya. Kan sebelumnya awal-awal saya di sini tuh apa namanya, kalau nggak salah ada gotong royong ya di warga tuh ya, antar warga. Mungkin yang pengen saya tanya itu kenapa sekarang udah nggak ada gotong royong gitu yang saya lihat sampai sekarang gitu Pak. Ya mungkin itu. Ya, gotong royong itu dulu ya 2000 berapa? Tidak ada gotong royong. Kenapa tidak ada gotong royong lagi? Secara gotong royong secara fisik ya, secara body mungkin temu person dengan person mungkin tidak terjadi. Tapi gotong royong secara doa, terus sumbangsi, support lainnya masih terjadi. Ya, kenapa secara fisik tadi bareng-bareng kumpul terjadi ya, karena memang pada tidak mau gotong royong gitu. Pengennya gotong bareng-bareng gitu. Gotong sendiri-sendiri gitu. Ya, Pak Heru gitu. Pengennya gotong sendiri-sendiri. Nah, gotong sendiri-sendiri. Kalau gotong bareng-bareng kan harus hadir nih. Wah, itu rumput penuh. Tinggi, yuk bareng-bareng gotong. Nggak harus nunggu dari komando dari RT, nggak usah. Inisiatif aja. Perwakilan warga, ayo RT mau gotong royong nih dari blok B, ayo bareng gitu. Gak harus nunggu dari saya, bang. Ini kan kalian kan bapak-bapak semua di sini, termasuk Mas, bukan anak buah saya. Ya, jadi kalau ada inisiatif, ada gagasan untuk perbaikan lingkungan, ajak aja teman. Semua Pak Heru nih, ya benar Pak Heru nih ya. Dan ajak aja Pak Nayo, ajak Pak Gufron, ajak Pak Febi, kasih tahu saya, RT nanti hari Minggu mau gotong royong. Nah, oke, siap. Siapa apa yang dibantu nih? Kopinya siap. Ibu pun diajak nggak? Diajak. Oke, blok mana lagi? Nah itu, gak harus nunggu dari saya. Gitu. Kalau saya udah perasaan udah banyak gitu, tinggal keenakan gitu nantinya. Oh ini emang kayak kompleksan. Ini kalau ini punya saya urus ini. Biar berbagi Pak, ada kepedulian sama gitu Pak Nayo ya. Pak Fajar, Pak Yanto, gitu maksudnya. Ya, jadi gitu.
Dan kenapa tidak ada gotong royong lagi? Karena memang tidak mau digotong royong, semuanya gotong masing-masing. Gitu. Mungkin gotong royong sudah tidak layak lagi di estetika, ya. Mungkin gotong royong sudah tidak inilah. Kalau di medsos sudah viral lagi, itu tidak menarik lagi. Ya udah, sekarang sih gotong masing-masing. Gitu, silakan yang mau gotong silakan, kalau enggak ya udah. Jadi tidak akan terjadi lagi kayaknya, tidak akan terjadi lagi gotong royong yuk bersihin, kayaknya nggak terjadi lagi. Gitu. Kalau dari apa institusinya yang ajaknya saya tidak akan pernah ajak gotong royong, kecuali dari bapak-bapak mas yang ngajak akan terjadi. Begitu ya. Karena ini tanggung jawab bersama, ayo silakan jangan nunggu komando kan. Karena saya tuh justru mencoba memuliakan bapak-bapak semua, nggak harus disuruh, karena bapak Mas Nur bukan anak buah saya. Inisiatif aja, ayo bersih, ayo olahraga bareng, gitu. Ayo berdoa bareng, ini kan berdoa bareng, bukan saya yang ngajak, tapi saya hadir. Karena mendoakan itu adalah baik. Satu, kedua ya semakin dekat kan. Itu ya. Ada lagi itu barangkali dari Pak Yanto. Yudan. Mantik dari Mantik barangkali Mantik. Itu Mantik. Nah, nanya apa Mantik? Dengar-dengar katanya Pak RT mau ngadain apa tuh perpustakaan digital. Gimana Pak RT? Iya. Terus apa lagi? Ya, maksudnya keberlanjutannya gimana? Apakah mau dilaksanakan atau tidak depannya? Apa gimana lanjutannya Pak RT? Bisa. Ya. Perpustakaan digital tidak akan terlaksana, boy. Ya, udah. Percuma karena yang bacanya nanti ya tidak dimanfaatkan nanti. Nah, modelan apa ya? Ya lapang poli aja. Itu kan tidak dimanfaatkan. Sudah dibangun tapi tidak dipelihara. Padahal banyak kan yang terdekat di sini. Itu biasa apa ya? Berapa sih? Terus nyuruh orang gitu nih 50.000 beresin, atau nyuruh ini nih teman-teman ngasih 50.000 bisa makan berapa kali tuh? Keberatan nggak kalau teman-teman? Nih saya tanya nih ya, bener. Kalau ada warga sini di bumi nih, ada yang nyuruh semuanya Wildan, ada nyuruh Apian, Jul, keberatan nggak? Ini semuanya Jul tuh lagi ngelamun aja. Ngelamun aja lu. Nih beresin itu lapang poli, dikasih uang 50.000 asal beres tuh rumputnya. Mau nggak? Hah? Mau. Gitu. Dulu mau nggak? Dan kamu mau kalau ada misal gitu? Nah, gitu. Dia tinggal buang 50.000. Mas, kan? Nah itu. Gak usah nunggu dari kas RT, repot. Kas RT cuma segitu nah Pak ini apa? Rento. Inisiatif aja kan, rusak juga kelihatannya tuh nggak enak kalau banyak rumput udah. Ya kan? Taman masjid kotor, banyak rumput. Kotor sih memang tanah di luar. Itu banyak rumputnya itu. Nah, sarana olahraga nggak dipakai, kan sayang. Ini anak-anak kita yang main di situ.
anak saya, anak sampean, anak ini Pak Pebi, anak Pak, anak-anak kita, anak main di situ. Kenapa kita penguruslah punya inisiatif membangun lapang poli di situ? Sejarahnya apa? Alasan kronologisnya? Nih Pak, ya Kak, Mas, biar tahu nih yang muda ya, nih Pak. Dulu main bola anak-anak di pinggir jalan karena tidak ada fasilitas. Apa yang terjadi? Oh, main bola di pinggir jalan di depan rumah orang. Pertama, ada yang mobilnya kena, lecet lah, rusak, kegores. Kedua, ada barangnya, barang warga karena kena bola jadi rusak. Tuh. Selanjutnya ada yang keganggu, rasa keganggu karena main bola mungkin ada orang yang tidur, khawatir kena kaca rumah, khawatir kena macam-macam. Nah, kami sebagai pengurus nih merasa berdosa kalau itu dibiarkan. Ya anak-anak membiarkan tidak ada fasilitasnya. Nah akhirnya berkesimpulanlah kami pengurus untuk membangun fasilitas olahraga di situ. Biar anak-anak mainnya di situ, main bolanya, main larinya, main apanya di sana di lapang poli. Tuh, jadi kalau main di sana, ya kan kita bisa lihat tuh, ada mobil lewat, hati-hati, mobilnya juga hati-hati, karena sudah di tempatnya. Nah, jadi kejadian-kejadian yang modern tadi, gores mobil, nah barang orang itu akan terhindar. Anak-anak yang main ke sana, ya kita orang tuanya ikut memantau. Itu barangkali ada hal yang tidak diinginkan. Itu. Nah sekarang kan tidak dimanfaatkan. Jangankan dimanfaatkan untuk dipelihara aja kan tidak. Lalu tanggung jawab siapa? Saya nanya cok yang muda, itu tanggung siapa untuk membersihkan, untuk menjaga? Hah? Siapa? Itu yang harus membersihkan itu tuh siapa? Yang menjaga lingkungan itu siapa? Yang muda saya nanya nih. Ya semua, lapangan, ayunan, tenda, itu siapa yang harus menjaga dan memeliharanya? Hah? Semua siapa? Iya. Itu harusnya memelihara dan menjaga sekaligus memanfaatkan, silakan warga semua. Nah begitu. Nah entah karena tidak tahu atau karena merasa mengandalkan sudah bayar 100.000 Pak, jadi include semua itu pengurus RT nggak bisa Mas, ya kan? Nah inilah forum seperti inilah kenapa harus hadir, harapannya hadir biar tersampaikan informasinya. Nah sekarang nih kita di musola ada 2 CCTV, tahu nggak fungsinya CCTV buat apa? Apa? Memantau apa? Untuk ini CCTV yang di dalam aja nih. Fungsinya untuk apa? Kenapa dipasang CCTV? Jawab nih yang muda saya nanya. Kenapa sih itu DKM pasang CCTV? Untuk memantau kegiatan ibadah. Kegiatan juga. Ya kalau sudah dipantau terus gimana? Yang memantaunya siapa? Itu ada CCTV. Ya, di sini ada aktivitas. Yang memantaunya siapa? Ya. Sampean aja ya udah lama bertahun-tahun di sini nih, nggak ngerti itu fungsinya untuk apa. Terus kenapa harus dipasang CCTV? Loh, kan gini Mas ya. Ya untuk memantau, untuk memonitoring, untuk mengontrol.
Lantas siapa yang mengontrol, saya tanya? Yang mengontrol aktivitas di dalam masjid itu siapa? Siapa? Ya semua warga, Pak. Ikut memelihara, menjaga, memanfaatkan semua warga. Oh, pengurus mana ada? Di sini pengurusnya nggak ada. Di Indonesia nih yang nggak ada DKI-nya ini cuma di estetika, Mas. Nggak ada pengurus DKI-nya. Peduli rela, namanya aja dicatut sebagai pengurus DKM. Saya ikhlas jadi ketua, jadi sekretaris, jadi pelindung atau siapa? Nggak ada. Nah, kepekaan itu tuh tidak terjadi. Nah, balik lagi ke aktivitas di dalam masjid itu, siapa yang aktivitas di dalam masjid? Di antaranya anak-anak, Mas. Ya, ini kita sarana edukasi juga buat anak-anak. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman semua ini kan bisa nggak ngarahin anak-anak? Hah? Kalau teman-teman bisa ngarahin anak-anak untuk sholat rapi, untuk belajar ngaji benar, untuk punya kedisiplinan ketika di dalam masjid, nggak usah harus ada TV. Loh, nyampe nggak nih? Kalau teman-teman di sini bisa diandalkan untuk menjaga anak-anak, mengarahkan, menertibkan ketika di dalam masjid, nggak harus ada CCTV. Nah, karena teman-teman belum bisa menertibkan, mengarahkan anak-anak di dalam masjid, maka dibantulah dengan CCTV. Supaya apa? Orang tua di rumahnya masing-masing bisa memonitor bagaimana anaknya ketika di dalam masjid. Gitu loh. Anak saya seumpamanya, nyampe nggak ke situ? Bapak ini. Nah, sampai semua ya. Contoh anak saya datang ke masjid. Maghrib masjid. Anak saya 4 ke masjid semua. Saya masih ada urusan bisnis, Mas. Lagi di luar kota atau saya lagi di luar lah, kan bisa mantau lewat HP. Benar belum anak saya di masjid? Nah, ketika anaknya punten belum beres, sampaikan ke mamahnya, ke ibunya. Bu, anak kita tuh lihat di masjid kayak begitu, tolong kasih tahu. Atau silakan ibunya juga pantau kameranya. Jadi ketika anaknya pulang dari masjid, kasih tahu, D, kalau sholat tuh jangan begitu. Kalau di masjid tuh jangan main-main. Habisnya sholat tuh diam, nggak boleh lari-lari dan seterusnya. Diarahkan seperti itu setelah atau sebelumnya ke masjid. Tuh, begitu. Itu fungsinya bukan untuk memonitor barangkali ada maling, barangkali ada yang bukan hanya itu, tapi juga untuk membantu masyarakat bisa mengontrol anak-anak ketika di dalam masjid. Coba bayangin, saya tanya, kan kasusnya berulang. Ada anak Pak Pebi lah di sini, anak Pak Pebi yang laki-laki, sini, gak rapi, mau tujuan kita menertibkan. Hei anak Pak Pebi, yang rapi dong. Begini, harus ikut sini. Anaknya nggak terima, ngomong ke Pak Pebi. Pak Pebinya nggak terima juga, anaknya disalahin, dilurusin. Sama siapa? Itu tuh sama Pak RT. Akhirnya Pak Pebinya malah streng sama Pak RT. Malah marah sama Pak RT. Padahal tujuan saya untuk supaya anak tertib, sehingga ngomong saya agak keras, takut-takutin, Pak di sana kan gitu. Cuma karena anaknya tidak terima, ngomong ke bapaknya nggak terima, akhirnya. Nah, tapi kalau ada CCTV bisa dilihat kan tuh anak kamu. Tujuan saya pribadi dengan cara-cara yang baik.
cara yang wajar. Tapi karena itu akhirnya marahan kan saya dengan karena gara-gara. Nah gitu. Tapi kalau ada CCTV silakan Pak. Nah harusnya juga ya bapaknya orang tuanya datang ke masjid di sini dampingi, ajak ya seminggu sekali apa hari Sabtu hari Minggu kalau hari-hari yang lain sibuk. Ya saya juga sibuk. Semua tidak ada yang ngangguran di sini, semua produktif, tidak ada yang nganggur. Ya, untuk kebaikan buat ya coba nih, boy, saya nggak habis pikir nih Pak Haji. Anak-anak kita tuh pengen anak-anak yang solehah, kan gitu kan? Mestinya itu juga diberikan keteladanan dari kita orang tuanya untuk berusaha belajar soleh dan soleh. Nah, mengajarkan anak datang ke masjid seminggu sekali, mengorbankan capek kita, mengorbankan waktu kita untuk anak memberikan contoh ke masjid, sebenarnya saya sih nggak bisa itu. Makanya nanti harapan Pak Bukron ini dibubarin aja, masjidnya dikecilin, apain gitu saya. Begitu maksudnya Mas, Pak Haji, untuk Pak Haji dulu. Nah begitu. Jadi kalau bisa ya bawa. Kalau nggak ibunya ya bapaknya datang ke sini. Karena kalau diomongin sama kita kan nggak dengar kan. Anak saya yang didampingin sama masih begitu Mas. Apalagi sama yang lain. Gitu. Ya nggak wajar lah semuanya anak di anak balita, anak SD kelas 3 ke bawah, wajar. Tapi kalau 3 ke atas itu harus ada tekanan yang beda. Ingat tuh. Nah itu Mas maksudnya. Ini CCTV. Nanti kita akan pasang CCTV di luar kamar. Biar apa? Orang tua semua tahu anak-anaknya main di mana. Oh di situ. Nah terus mainannya apa saja? Apa seharian main Mobile Legends? Atau memang benar-benar berkomunikasi dengan temennya? Kalau komunikasi ngomongnya seperti apa? Bahasanya tuh bener enggak? Gitu. Kalau saya ngomong, sebenarnya ini anak Pak Heru nih ngomong nggak bener. Mungkin Pak RT, anak saya sekolah di sekolahnya nggak kan bisa begitu Pak. Tapi kalau dilihat sama sendiri, ada CCTV kok. Bahasa-bahasa kotor dan yang anak-anak yang seusia itu tidak harus keluar, belum saatnya keluar, ini kok udah keluar. Dari mana ini bahasa ini? Nah jadi kan tahu sendiri ya, bisa tahu mainnya dengan siapa, terus mainannya apa, terus komunikasinya seperti apa. Nah itu nggak apa-apa, ini mahal bayar apa pakai CCTV, kelihatan keren, bukan hanya kelihatan keren, tapi maksudnya itu manfaatnya. Nggak apa-apa mahal juga, tapi manfaatnya juga harus bisa. Gitu Mas. Jadi bukan hanya memantau maling, wah nanti ada maling masuk mana ya, apa kesini ke situ, oh pakai mobil apa? Enggak, bukan hanya itu. Tapi juga anak-anak, termasuk saya, kami bisa memantau teman-teman. Siapa yang nyapu lingkungan masjid, siapa hari ini katanya sudah dijadwal. Oh hari ini siapa Ridwan apa? Oh hari ini siapa? Oh Faisal. Berarti hari siapa? Itu. Siapa yang subuhnya kesiangan, siapa yang sholatnya telat, kelihatan. Gitu. Ya itu pasti itu. Melihara aja dipelihara gitu. Ya biarin saya pribadi nih udah biarin aja. Mau rumputnya mau tinggi mau apa serah. Itu bukan karena saya sih ingin dibersihin ya. Masa nggak sama sih perasaannya, enak bersih enak kotor, saya tanya. Enak rapi enak nggak rapi. Kalau saya nanya enak nggak rapi enak rapi. Berat ya, pertanyaan itu aja berat.
Rapi. Ya udah terserah, mau rapi mau enggak, makanya serahkan aja terserah. Mau punya tinggi, mau apa, nggak mungkin Panayo enggak, biarin bukan tugas Panayo. Udah Panayo jangan biarin aja, lampu mati biarin, sampah berantakan biarin, termasuk lingkungan kotor juga biarin, bukan tugas Panayo, bukan tugas Pak Pepi, termasuk bukan tugas saya, bareng-bareng Pak. Nah inilah forum seperti Hayu ngumpul, karena baik lo mas permasalahan tiap hari kan berkembang, ya kan Pak, bermasalah tiap hari kan berkembang, anak-anak kita berkembang terus akan bertambah. Kalau kita stagnan tidak ada komunikasi, yang apa yang akan bisa dilakukan? Saya curiga jangan-jangan di rumahnya nggak pernah ngobrol. Kan ini kan keluarga mas, dan keluarga Setika sama aja kita di rumah. Ada evaluasi anak dengan istri. Oh anak kita tadi di sekolahnya begini, sekarang udah bisa ini sampai sama di kita juga. Ada orang tua, ada yang dituakan, ada yang diberikan kepercayaan. Kan udah diajak ngobrol. Nggak bisa seudah dewek, semaunya saya pengurus RT, sudah semaunya saya, nggak bisa. Tuh, begitu. Tingkat remaja, ada apa yang pacaran, harus bagaimana. Banyak permasalahan di tingkat remaja. Oh, gitu. Sampah. Ya, tadi sampah semuanya di situ. Buang sampah itu tempat berubah sampah, bukan tempat. Boleh umpamanya sampahnya sampah dari ranting apa sih bisa dibakar. Kalau sampah-sampah dari rumah ya lebak sampahin aja di situ. Nah selanjutnya ini sampahnya udah penuh, bukan sampahnya udah penuh. Ini sampah di depan rumah saya, Pak RT udah penuh, kok nggak diangkut-angkut? Sepintas itu kalimat itu kayak benar, tapi saya perhatikan ternyata kurang benar, bukan salah ya, kurang benar. Masalahnya apa? Dulu sampah yang dibahas sampah itu adalah plastik itu, ember plastik itu Pak. Kalau dulu cuma suami cuma pasangan muda cukup Pak, pengantin baru cukup bak sampah itu. Nah sekarang jiwanya kan bertambah. Saya tadinya berdua jadi berenam, otomatis sampah yang segitu tuh kurang. Harusnya inisiatifnya ya beli bak sampah yang besar biar bisa muat. Begitu. Saya sih nggak pernah blok nggak pernah, karena kalau udah keluar tuh bau ke tetangga, nggak sehat. Ya korbanin aja 5 juta saya beli bak sampah itu yang besar biar tidak menjadi bau. Perhatikan sampahnya masih kecil, padahal di rumahnya banyak. Otomatis dia akan kenampung sampah-sampahnya. Tuh. Sudah memang suka ada telat dari tuang sampahnya, ditambah juga dengan bak sampah yang di rumah masing-masing Bapak Ibu semua itu tidak diremajakan, tidak diganti Pak. Nggak bisa. Gitu. Akhirnya tidak menampung sampah dari rumah. Itu Mas. Lampu mati, iya. Itu siapa yang beresin? Nih di rumah Pak Pebi itu ada lampu nih Pak Pebi. Mati. Siapa yang beresin sana? Saya tanya. Itu yang harus memberesin lampu depan rumah Pak Pebi itu siapa? Oh. Pak Yanto, Pak Heru sok jawab siapa? Hah? Pak Johan? Jawab siapa? Boy? Wakilan Boy, siapa tuh? Sukarsikir aja. Siapa yang beresin lampu itu tuh? Nih, lampu Pak Pebi mati. Di situ ada Pak Pebi, ada Pak Heru, jajaran itu tuh kan, ada Pak Faisal, ada Pak Wawan. Berapa harga lampu yang paling mahal? Taruh 200.000. Dibagi 4 cuma 50 ribuan Boy.
50 ribuan pasangin, dulu tukang begitu. Tidak ada inisiatif, ya udah gelap-gelapan, bukan ini pengennya mungkin gelap-gelapan boy ya APB gitu. Jadi inisiatif aja, oh ini Habib cari, oh memang butuh nomor kontak, cari aja siapa yang punya nomor kontak logistik, mobilisasi nomor saya depan ini, patungan aja 50 ribuan jadi selesai, gak harus ribut. Dan yang lebih parah lagi misalnya kalau udah di masing-masing rumah nih pakai minimalnya sudah ada nih, sebagian warga ada yang sudah punya pakai CCTV. Bukan hanya memantau ya, tapi juga menanyakan, Mas, Pak, di CCTV kita di rumah kita itu merekam ada orang yang mencurigai, seumpamanya, oh ini kok ada orang curigai, datangin, Bu atau Bapak, terserah siapa. Kalau tanya perempuan, silakan panggil Ibu atau Bapak atau laki-laki. Ada mau kemana, ada keperluan apa, dari mana, tanyakan. Jangan malah heboh. Iya tuh tadi juga ke rumah saya, murah-murah ya, tapi nggak ada yang nanya, satu pun tidak ada yang nanya. Saya nggak habis pikir. Seharusnya kan ditanya. Kalau ada yang curiga begitu tuh, wah ini orang curiga. Udah jangan lihat CCTV lagi aja, udah lihat orang asing aja. Mas, mau kemana? Dari mana? Lagi bertemu ke siapa? Tanya. Masa nanya gitu aja berat? Saya sih, oh nggak peka ya. Saya nggak habis pikir tuh, Heru. Kok nanya gitu, ini orang asing nih, tahu. Nah, modal musola kemarin ada orang asing berhari-hari di sini. Dan saya coba tanya ke teman-teman, nggak ada yang tahu. Walaupun sebetulnya saya tahu siapa orang itu, tapi saya pengen kepekaan teman-teman, nggak ada Pak. Bener nggak? So ada yang tahu nggak siapa yang sini? Udah berapa lama di sini? Namanya siapa? Ada urusan apa dengan temannya siapa ke sini? Enggak. Itu karena rasa kepeduliannya nggak ada. Sama dengan bapak-bapak semua terhadap lingkungan ini juga begitu. Jadi jangan salahkan nanti kalau kemasukan maling, kalau kotor, jalan rusak aja Pak, ini jalan rusak. Nggak ada. Yuk, bagaimana? Nggak ada. Hanya obrolan-obrolan aja. Nggak ada. Nah itulah. Jadi fungsi-fungsi peka lah. Karena di kita nih, punten ya, yang sepuh saya ngomong punten. Kita kan setelah selesai di keluarga ya ke depan sedikit lah ke tetangga. Setelah beres-beres di rumah ya, kerjaan di rumah, tetangga, ke sarana umum aja, fasilitas umum. Ya barang 10 menit, setengah jam, baru ngomong bocah tuh, baru ngontrol anak di depan, ya ambil rumput apa, atau takut tangannya sakit ya nyuruh orang, dan nih rumput bersihin, nanti ngopi bareng sini. Lainnya lagi nongkrong, anak ininya bersih. Mulia sekali kan orang seperti itu kan tidak ada Mas, belum ada yang peka-peka begitu. Semua merasa itu beban tanggung jawabnya pengurus. Gak bisa Mas, Pak saya nggak bisa hadir, sibuk. Pak saya nggak bisa datang, masih ada kerjaan. Lah, terus emang kita nih pengurus RT nggak punya kerjaan tak? Gak sibuk, gak capek, sama aja. Tapi dosa ketika urusan sosial juga tidak beresin. Begitu Mas. Selesai di rumah segera ke fasilitas umum. Fasilitas umum. Begitu.
Bu berapa menit? Setengah jam, 1 jam. Kita si nongkrong paling nyuruh Pak siapa Mas, atau si siapa yang bisa disuruh. Ya, nongkrong ngumpul sambil memantau anak kan enak, anak-anak main. Tuh begitu. Endah. Jadi ini satu rumah tapi nggak pernah nanya. Ibaratnya ya, rumah itu adalah kamar-kamar di rumah kita, Mas. Di rumah kita kan satu rumah kan ada kamar-kamarnya. Ya, satu keluarga ini kamar bapak, kamar ibu, ini kamar adik, kamar itu kan. Sama di estetika juga. Tapi kamar-kamarnya adalah rumah. Kalau satu rumah nggak pernah ngobrol, nggak pernah berdiskusi kayak begini kan lucu, Mas. Yasinan ini adalah sarana untuk mendekatan itu, untuk ngobrol. Setelah kita berdoa untuk kita yang hidup, mendoakan juga yang sudah meninggal, ya kan? Nah kita juga sambil mendekatkan itu. Aduh capek Pak, ya saya juga capek. Tapi niatkan itu harus dipaksakan karena ini kebaikan. Ya, kalau nggak begitu ya udah biarin aja. Saya sih lebih frontal gitu, lebih frontal. Biarin aja kotor. Masjid ya biarin aja kotor. Emang itu urusan Pak Gufron, masjid? Enggak. Ya ayo. Sampai ini datang sini. Karena Pak Gubernur nggak bisa ngurusin anak-anak sampean, kan begitu. Dibayar berapa Pak Gubernurnya untuk nonton masjid? Loh ini kan sosial, ya kalau sosial bareng-bareng, kan gitu. Ayo bareng, datang ke masjid sini. Gitu Mbak. Nah ini sih ya mohon maaf aja nih Pak Haji, barangkali belum mengerti saya jelaskan, tapi kalau sudah ngerti ya syukur alhamdulillah, tinggal dilaksanakan gitu. Ya bukan bapak-bapak aja sebetulnya, ini cuma semua warga lah Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya dorong anaknya tuh nak ke masjid deh sana. Kalau ada kumpul-kumpul ajak Mas Kak ke sana tuh ikutan. Agustusan nggak ada Mas. Yuk Agustusan nggak ada. Kalau tidak ada anak-anak mahasiswa tidak akan ada Agustusan. Siapa panitianya? Kan anak-anak mahasiswa bukan warga. Padahal itu untuk mengayomi anak, memberikan edukasi ke anak bahwa Agustus itu adalah hari kemerdekaan yang harus sejarah itu. Ini tapi nggak ada. Siapa yang pernah mau panitia kan bukan teman-teman mahasiswa itu, teman-teman sampean semua. Tuh. Jadi kalau sudah tidak ada kepedulian lagi, sudah tidak peka lagi, tidak ada kepekaan dari semua warga untuk lingkungannya. Padahal di lingkungan itu ada anak-anak kita, ada tamu-tamu kita, ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita, ada orang-orang yang dicintai dan menyayangi kita di lingkungan ini nih. Mereka yang selalu mendoakan, yang mensupport, ya kan, yang selalu membantu, insya Allah. Padahal itu di lingkungan kita. Tapi kalau sudah tidak peduli, tidak ada respon, tidak respect, beku hatinya, ya udah, amprak aja biarin. Kalau saya sih setuju begitu. Udah biarin aja. Mana yuk, biarin aja diurusin. Lampu mati, biarin aja udah, ngapain? Udah biarin. Jalan biarin aja nggak pikirin. Itu. Karena percuma yang ingin kebaikannya, yang ingin cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah itu Mas. Pak, punten Pak, Pak Johan.
baru di. Nah kalau ini sudah terbangun, kepedulian terbangun, ya mungkin kan udah cara. Kalau sudah diomongin sudah, diinformasikan sudah. Kalau tidak, itu juga tidak ngerti, ya masih tidak perubahan, ya udah dihancurkan kan gitu. Kan begitu. Udah aja dipukul, dihancurkan, baru ngerti. Masjid ini dirobohkan aja. Kenapa dulu pada protes tuh? Robohkan. Tapi kalau dibagus-bagusin, nyuruh anaknya datang ke masjid atau nyontoin anaknya datang ke masjid aja, seminggu sekali berat. Muslim dari mana ini? Saya nggak habis pikir tuh. Seminggu aja sekali, hari Sabtu atau hari Minggu. Nggak maghribnya, ya isanya, nggak isanya subuhnya atau duhurnya, ajak anaknya ke masjid. Tengokin masjid, ramaikan di rumah Allah. Enggak apa, berat. Coba nanti besok lusa saya pecahin kaca-kacanya nih. Atau gedingin gereja aja. So daripada gereja Pak, saya sih pakai ini musik tuh Pak. Saya rental musik atau buat aerobik, dapat income kita. Kalau begini nggak dipakai mubah ini Mas. Apa bermanfaat begitu, cukup aja nanti satu kamar sih itu buat sholat, karena sholatnya kan cuma 4 orang 5 orang paling banyak, ya kan, udah di kamar situ aja kalau mau sholat. Ini buat aerobik, buat apa, pocok-pocok, ya kan sewain lumayan itu Mas, ada penghasilan kas RT. Begitu saja ya, mudah-mudahan estetika semakin hancur, estetika semakin tidak beraturan. Ya, sudah banyak kerusakan, banyak kejadian. Ya kan? Harus begitu dulu mungkin. Harus dibegitukan dulu biar respon, biar hatinya semakin tambah peduli. Kalau barangnya ada yang hilang, mobilnya ada yang hilang, motornya ada yang hilang, anaknya ada yang macam-macam apa, mungkin akan ya harus begini, harus begitu kan, harus dikasih belajar. Ya, barangkali begitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau barangkali ada apa ya, kalimat bahasa saya kurang enak didengar oleh Bapak semua. Mohon maaf, luruskan nanti Pak ini, silakan. Enggak, karena ini adalah rasa saya merasa tanggung jawab untuk menyampaikan ini, menginformasikan ini ke Bapak semua, bahkan ke Ibu warga SSK, supaya ada ke surga bareng, punya pahala bareng, hanya kebaikan yang bareng-bareng buat anak-anak kita, buat kita, buat lingkungan gitu. Enggak, itu aja ya. Selesai, udah malam nih ngobrolnya. Mohon maaf sebetulnya sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.